sembuhkan hati kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu penyembahan, kita ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita angkat satu penyembahan, ku bersyukur Bapa. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yeni. Nah, hari ini Kak Yeni pakaiannya beda karena Kak Yeni mau bercerita tentang seorang ibu. Nih, seorang ibu yang sedang sakit. Dia sedang sakit, adik-adik. Dan mukanya itu pucat banget loh adik-adik loh. Oh, coba kita tonton deh. Firman Tuhan yang satu ini luar biasa. Di mana Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan seorang ibu yang sakitnya sudah lama. Yuk kita saksikan sama-sama.
Komik Alkitab Anak menyentuh jubah Yesus. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 43-48. Ada seorang perempuan yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Semua tabib atau dokter di kota itu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan rombongannya sedang melewati kota itu. Dia sudah mendengar dari orang bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Perempuan itu berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan itu maju menerobos kerumunan orang dan mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Kemudian perempuan itu berhasil menjamah jumbai jubah atau baju Tuhan Yesus. Pada saat itu juga berhentilah sakit pendarahannya dan dia telah menjadi sembuh. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang menjamah aku?" Karena tidak ada yang mengaku, Petrus berkata, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perbuatan perempuan itu ketahuan, lalu dia gemetar dan tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Perempuan itu sangat bersuka cita karena sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Firman Tuhan Kitab Markus pasal 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Nah, gimana cerita firman Tuhannya? Bagus kan? Dimana iman seorang ibu yang sedang sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Nah, kayak ini ulang deh sedikit. Kenapa ibu ini sakit dan kenapa cuma pegang jubahnya Tuhan aja bisa sembuh? Ayo. Nah, saat ini kita mau semakin percaya sama Tuhan. Kalau kita beriman dan kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti segala sakit penyakit sanggup disembuhkan. Nah, ibu ini mengalami sakit 12 tahun adik-adik. Dia sudah pergi ke dokter. Dia pergi ke dokter untuk membeli obat. Oh, selama 12 tahun dia hamburkan uangnya untuk menyembuhkan sakitnya. Oh, coba lihat. Obatnya banyak sekali. Terus udah gitu dia banyak mahal-mahal obatnya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kalau kita pergi ke dokter harus nebus obat, harus bayar. Sampai ibu ini habis uangnya, jatuh miskin. Tetapi dia pernah mendengar, itulah luar biasanya, dia pernah mendengar ada satu nama yang sanggup memberikan kesembuhan. Siapa itu namanya? Betul sekali. Ya, dia itu Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan. Padahal ibu itu nggak kenal Tuhan Yesus loh adik-adik. Tetapi dia pernah mendengar doang. Nah, saat dia merasakan keletihan, dia capek, merasakan sudah minum obat banyak, sudah pergi ke dokter ke sana ke sini tidak sembuh. Tetapi dia percaya ada satu nama, ada satu orang yang sanggup berikan kesembuhan atasnya. Saat itu datang pergi ke rumah Yairus. Dia mendengar banyak orang di depan rumahnya berbondong-bondong mengantar Tuhan Yesus pergi ke rumah Yairus, ke rumah Bapak Yairus, ke rumah Bapak kepala rumah ibadat. Saat itu ibu itu mendengar yang pergi berbondong-bondong itu rupanya Tuhan Yesus. Dengan iman dia berkata, "Asal aku jamah saja jubah Tuhan Yesus, pasti aku akan sembuh." Cuma pegang ujung baju Tuhan Yesus adik-adik. Wow, imannya besar sekali. Nah, adik-adik, kita boleh semakin hari semakin percaya. Saat kita memiliki iman sebesar biji sesawi kata Tuhan Yesus,
Oh, kita sanggup memindahkan gunung. Nah, ibu ini memiliki iman yang besar. Dia bilang apa? Asal aku jamah sedikit jubah Tuhan Yesus saja, aku akan sembuh. Wow, itu adalah perkataan firman Tuhan loh adik-adik. Nah, saat itu Tuhan Yesus itu banyak yang nganter. Waduh, sulit ibu itu untuk menerobos masuk rombongan Tuhan Yesus. Dengan bersusah payah dia mau samperin Tuhan. Dia berharap Tuhan nengok ke mukanya. Enggak nengok. Tuhan Yesus tetap berjalan ke depan. Tapi dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dia berkata, aku mau pegang jubah Tuhan Yesus. Nah, saat dia sudah nyampe dekat nih adik-adik, langsung dia pegang jubah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Yang tadinya mukanya pucat, putih. Mukanya, bibirnya juga putih. Seperti orang yang udah mau mati karena kehabisan darah. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya itu menjadi sehat. Merasakan pipinya itu seperti merona merah. Wah, serasa tubuhnya semakin enak. Wah, dia kaget. Dia bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Ada kuasa yang keluar dari dalamku. Wow, ibu ini ketakutan. Dia mencoba untuk berlari. Tetapi ibu ini dalam hatinya berkata, kalau aku sudah disembuhkan tidak bilang terima kasih, itu sama aja kita tidak berbuat benar di hadapan Tuhan. Makanya ibu ini berbuat benar di hadapan Tuhan. Dia datang sama Tuhan. Dia tersungkur memohon. Minta maaf sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, maaf, aku yang pegang jubahmu. Coba adik-adik. Saat itu juga Tuhan berkata, imanmu yang sudah menyembuhkan engkau. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Asal kita yang sakit percaya. Katakan percaya. Nah, saat kita percaya sama Tuhan, saat kita mau bertindak dengan iman kita, berarti kuasa Tuhan akan nyata buat kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sedang sakit, terus dibawa ke dokter sama mama, itu sudah melakukan sesuatu yang baik. Orang tua kita membawa kita ke dokter. Tapi kita cuma berdoa aja, udah yang penting udah selesai ke dokter, saya berdoa aja, Tuhan pasti sembuhkan. Oh tidak. Tadi kan perempuan tadi bertindak. Apa tindakan kita? Mama pergi beli obat. Tindakan kita apa? Minumlah obatnya supaya kita disembuhkan. Selain berdoa, kalian harus bertindak. Selain berkata, aku memiliki iman percaya sama Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak bertindak, itu akan sia-sia. Nah, adik-adik, kakak ini percaya, kalian saat ini di rumah-rumah, biarlah kebenaran firman Tuhan terus ada atas kalian. Mungkin saat ini ada mama atau papa, kakak atau adik atau opung apa oma yang sedang sakit. Saat ini kalian boleh berdoa untuk mereka. Katakan dengan iman, percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus akan sanggup berikan kesembuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah iman yang besar Tuhan boleh menyelamatkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang sakit. Mungkin orang tua mereka sedang sakit. Oh, pada saat ini kami percaya di dalam nama Yesus Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Seperti firman Tuhan terjadi kesembuhan pada wanita yang pendarahan 12 tahun. Itu pun akan terjadi kesembuhan di rumah-rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak memiliki iman yang besar Tuhan. Iman percaya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya lewat ibadah online Tuhan, nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan, tetap ditinggikan, tetap diagungkan tinggi. Terima kasih Bapak.
hamba selesai berkata-kata. Biarlah firman-Mu terus termaterai dalam setiap kehidupan anak-anak kami. Dan nama Tuhan Yesus senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 2. Mazmur pasal 30 ayat 2. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Sekali lagi, Mazmur 30 ayat 2. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa kami Tuhan, dan kami mau memberkati bangsa kami. Biar kiranya Tuhan menutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan kalau kami boleh dalam masa pandemi ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu atas kami buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami Pak Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Berikan hikmat, berikan kesabaran Tuhan untuk Dia boleh bekerja Tuhan, boleh membangun negeri ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami ya Bapa. Kami memberkati buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, buat Bapak Niko dan keempat wakilnya, buat Bapak Markus, Pak Andi Markus dan keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap pemimpin kami, memberikan hikmat, akal budi bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati Tuhan kota dan bangsa kami Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan buat tempat tinggal kami Tuhan, kota Bekasi. Tuhan juga memberkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun berada. Tuhan tutup bungkus semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biar kiranya kasih pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Tuhan memberkati anak-anak beserta dengan keluarga di rumah, buat mama papa mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kami hanya berdoa dan berucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari anak-anak buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya di dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.